Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadewo Putra Dharma dengan nomor induk mahasiswa 20167311500044 dan teman saya Mahanson Joshua dengan nomor induk 20167311500034. Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Jayabaya. Di sini kami akan menyampaikan laporan kerja praktik dengan judul penggunaan mortar busa pengganti timbunan proyek pembangunan flyover Marta Dinata Pamulang MYC. Sebelum kami memulai presentasi, kami meminta maaf apabila kami ada kekurangan dalam penjelasan presentasi kami. Dikarenakan ada dua judul, dua laporan, dan dua metode yang berbeda di dalam kelompok kami. Dan untuk tujuan dilaksanakannya kerja praktek ini diantara lain adalah untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan pengerjaan fisik maupun non-fisik di lapangan, serta untuk membandingkan antara teori yang kita dapatkan di bangku kuliah dengan pelaksanaannya di lapangan. Dan untuk pelaksanaan penulisan tugas kerja praktek sendiri secara ilmiah juga merupakan usaha untuk mahasiswa agar lebih siap apabila terjun ke dunia kerja. Dan latar belakang sendiri kita menggunakan jembatan. Jembatan merupakan struktur yang melintasi sungai, teluk, ataupun kondisi-kondisi lainnya berupa rintangan yang berada rendah sehingga memungkinkan kendaraan, kereta api, maupun pejalan kaki untuk melintasi dengan aman dan lancar. Lalu, ruang lingkup pembahasan. Adapun untuk pelaksanaan kerja praktek ini dilaksanakan selama 2 bulan. Dan untuk kelompok kami sendiri dibatasi oleh tinjauan pelaksanaan pekerjaan penggunaan mortar busa pengganti timbunan, serta untuk kelompok teman kami dibatasi oleh peningkatan jalur kereta api. Lalu untuk peta lokasi proyek sendiri. Untuk peta lokasi proyek sendiri kita menggunakan flyover Marta Dinata. Dan lokasi proyek tersebut berada di Gaplek, Provinsi Banten. Dan untuk data umum proyek. Untuk data umum proyek, kita menggunakan proyek pembangunan flyover Marta Dinata atau disebut MYC. Dan untuk ownernya sendiri, kita memiliki Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau disebut PUPR. Lalu kemudian ada konsultan arsitektur, yaitu adalah PT Anugrah Krida Pradana atau disebut dengan JU. Kemudian disusul oleh konsultan sipil. Kita memiliki adalah PT Wiranta Buana Raya. Lalu selanjutnya ada konsultan MI, dimiliki oleh Surya Marquez Konsultindo. Kemudian ada kontraktor di sini. Kita menggunakan PT Likatama Graha Mandiri. Lalu untuk masa proyeknya sendiri kita menggunakan 240 hari kalender. Di sini kita ada struktur organisasi proyek yang dimiliki oleh flyover Marta Dinata yang dimiliki oleh owner. Dapat kita lihat. Kemudian selanjutnya di sini juga ada struktur organisasi proyek yang dimiliki oleh kontraktor. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan peralatan dan bahan. Alat-alat pada pengerjaan konstruksi, yaitu air kompresor, bar cutter, bar bender, mesin trafolas, concrete mixer truck, concrete vibrator, foam generator.
bahan-bahan pada pengerjaan konstruksi, yaitu air, beton ready mix, pasir, baja tulangan, semen, serta foam agen. Selanjutnya, pelaksanaan pekerjaan. Yang pertama, uji nilai flow atau flowability. Uji nilai flow merupakan salah satu pengetesan awal untuk mengetahui workability beton mortar busa segar sebelum diterima dan diaplikasikan dalam pekerjaan pengecoran. Berikut ini adalah alat-alat yang digunakan dalam pengerjaan nilai flow, yaitu yang pertama, cetakan silinder ukuran diameter atas 8 cm, diameter bawah 8 cm, dan tinggi 18 cm. Plat kaca dengan permukaan rata dan kedap air, alat perata, gelas ukur, serta meteran. Untuk metode pelaksanaan pengujian nilai flow mortar busa, yaitu mortar yang berada pada truk mixer yang datang dari batching plant dicampur dengan foam dengan perbandingan 1:30 antara 0,75 sampai 0,85 gram. Proses pencampuran maksimal 7-8 menit agar tercampur merata. Setelah proses pencampuran selesai, kemudian ambil sampel dengan gelas ukur secukupnya. Siapkan plat kaca dan cetakan silinder. Basahi cetakan dengan air, kemudian masukkan sampel ke dalam cetakan. Kemudian ratakan sampel menggunakan alat perata dan sisa sampel yang terjatuh dibersihkan terlebih dahulu. Setelah itu, angkat cetakan dan benda uji akan terjatuh pada plat kaca. Kemudian ukur sampel dengan ketentuan 18 ± 2 cm. Yang kedua, uji kuat tekan beton mortar busa. Pengujian ini dilakukan untuk menentukan kuat tekan beton dengan benda uji berbentuk silinder atau kubus. Pada proyek pembangunan flyover Marta Dinata Pamulang MYC, benda uji yang digunakan adalah silinder. Kuat tekan beton mortar busa adalah muatan tekan maksimal yang dapat dipikul oleh beton persatuan luas penampang akibat adanya beban yang bekerja. Alat-alat yang digunakan dalam pengujian ini yaitu cetakan silinder dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm, plat dasar besi, tongkat pemadat diameter 16 mm dan panjang 60 cm. Pengujian kuat tekan dilakukan pada beton ready mix dengan pengambilan 4 atau 5 sampel benda uji silinder. Prosedur pengujiannya sebagai berikut, yaitu cetakan silinder dilapisi minyak untuk mempermudah proses pelepasan beton. Ambil beton segar dari truk mixer menggunakan troli. Masukkan beton mortar busa dalam 3 lapis ke dalam cetakan. Tiap lapis dipadatkan dengan 25 kali tusukan. Ratakan lapisan paling atas dengan tongkat pemadat. Beri kode pada setiap benda uji. Letakkan benda uji dan di tempat yang kering setelah 24 jam. Simpan benda uji pada ruangan tertutup sampai batas waktu yang direncanakan. Ambil benda uji yang akan diuji, kuat tekannya dari ruangan, kemudian bersihkan dari kotoran, tentukan berat dan ukuran benda uji. Lalu benda uji tersebut dibawa menuju laboratorium Adimix untuk dilakukan pengujian. Pada saat di laboratorium, letakkan benda uji di mesin stres. Letakkan mesin, jalankan mesin. Ambil benda uji yang akan diuji kuat tekannya untuk dari ruangan, kemudian bersihkan dari kotoran. Tentukan berat dan ukuran benda uji. Lalu benda uji tersebut dibawa menuju laboratorium Adimix untuk dilakukan pengujian. Pada saat di laboratorium, letakkan benda uji di mesin stres. Jalankan mesin tekan dengan penambahan beban konstan. Lakukan pembebanan sampai benda uji hancur dan catatlah benda maksimum yang terjadi selama pengujian. Yang ketiga, analisa pekerjaan mortar busa. Mortar busa adalah hasil pencampuran antara mortar dan foam dengan perbandingan 1:30. Dalam hal ini, mortar busa digunakan sebagai pengganti timbunan pilihan
dalam proyek pembangunan flyover Mata Dinata Pamulang MYC, Provinsi Banten. Untuk proses pencampuran mortar busa yang berasal dari batching plant dengan foam memakan waktu sekitar 8 menit agar tercampur dengan sempurna. Kemudian untuk tes beda uji mortar busa menggunakan tes nilai flow dengan standarisasi 18+-2. Kesimpulan, pada proyek pembangunan flyover Marta Dinata Pamulang MYC terdapat pekerjaan menggunakan material ringan mortar busa. Berdasarkan pengamatan, penggunaan alat pelindung diri atau APD bagi pekerja belum begitu diperhatikan oleh pekerja itu sendiri. Terjadinya keterlambatan jadwal pelaksanaan. Faktor penyebab keterlambatan adalah karena kendala di lapangan seperti jumlah manpower, alat maupun bahan, kondisi cuaca yang tidak mendukung, sehingga menyebabkan pekerjaan yang harus dilaksanakan menjadi tertunda. Dalam pelaksanaan uji terhadap beton mortar busa ada 2 tahap yang harus dilakukan, yaitu uji nilai flow dan uji tekan. Tata cara pelaksanaan beton mortar busa: melakukan persiapan bahan dan alat, persiapan lantai kerja, pemasangan anyaman baja, pembuatan material ringan mortar busa, pemasangan backcasting, penghamparan mortar busa, serta perataan mortar busa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing Insinyur Bapak Darmadi MMMT. Perkenalkan, nama saya Ahmad Adib, angkatan 15, tahun 2020, yang akan mempresentasikan laporan hasil kerja praktek peningkatan jalur kereta api antara Brumbung Tanggung lintas Semarang Solo di wilayah Jawa bagian tengah. Dapat saya sampaikan untuk metode pekerjaan, yaitu pekerjaan peningkatan jalur kereta api antara Brumbung Tanggung lintas Semarang Solo di wilayah Jawa bagian tengah, yaitu mengganti rel existing, rel tipe rel 42 yang akan diganti untuk menjadi rel baru, yaitu rel tipe R54. Yaitu untuk tahap pertama, pengukuran dan pemasangan patok profile trace, yaitu dimulai pengukuran awal MC0, lalu diperoleh berupa data yang akan diolah, data yang bentuk shock drawing, nanti akan menghasilkan shock drawing pengukuran, setelah itu pematokan, selanjutnya asbolit drawing. Flowchart pekerjaan pembongkaran track existing tipe rel R42 yang akan digantikan menggunakan rel tipe R54, yaitu dimulai untuk pengajuan request, pendatangan tenaga atau material dan alat, izin untuk window time, yaitu sebelum pelaksanaan pekerjaan kontraktor akan bersurat untuk memohon untuk meminta window time terkait pelaksanaan pekerjaan. Setelah window time diterima, yaitu pembongkaran kondisi track existing. Selanjutnya cek hasil pembongkaran, yaitu untuk stapling, perbaikan. Selanjutnya muat, angkut dan bongkar rel dari lokasi penimbunan ke lokasi proyek. Rel dimuat di kereta PPJW yang orang umum
tahu itu gerbong datar yang ada dibongkar di kanan atau kiri track existing, yaitu tempat yang mengganggu perjalanan jadwal perjalanan kereta api. Selanjutnya untuk setelah itu rel di stapling atau ditata untuk persiapan last termit. Tahap pelaksanaan yaitu mengajukan surat permintaan rel ke Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 wilayah Jawa bagian tengah. Lokasi kedudukan balai di Semarang. Muat rel dari gudang ke PPJW yaitu gudang penumpukan di lokasi Genu, lalu dikirim ke emplacement stasiun Alas Tua dan dimuat untuk ke PPJW atau gerbong datar. Setelah dimuat, kereta PPJW menunggu persetujuan perjalanan dari Daop atau Daop 4 Semarang yang sebelum berjalan, yaitu dilakukan joint inspeksi. Selanjutnya kereta berangkat menuju lokasi pekerjaan. Kereta menuju izin bongkar di stasiun terdekat, dilakukan JI terlebih dahulu oleh otoritas Daop 4 Semarang. Rel dibongkar dan diecer sepanjang lokasi pekerjaan. Pengelasan rel R54 dengan last termit. Ini dapat saya sampaikan, itu bengkok ke samping. Hasil pengelasan pada panjang 1 meter antara pengelasan geser ke samping itu jika 0,0 mm. Untuk hasil pengelasan pada panjang 1 meter antara pengelasan bengkok ke atas atau ke bawah 0,4 mm. Ini secara visual dapat kita saksikan. Setelah maksimum permukaan rel setelah pengendaan selesai maksimum 0,2 mm pada jarak 200 meter. Ini dokumentasi secara visual itu resisting, memasukkan serbuk termit yang terbakar. Ini untuk trimming. Setelah trimming, grinding atau finishing, lalu digerinda seperti ini. Ini untuk menghaluskan yang telah tadi dikerjakan menggunakan last termit. Pengadaan batu balas dengan KLB. Ini dapat kita saksikan kondisi balas seperti ini. KLB untuk angkut balas nanti akan diajar seperti ini. Itu pengambilan sampel material pengujian laboratorium itu dilakukan oleh instansi terkait. Selanjutnya material sampel sheet atau MSS organ zero selesai. Selanjutnya request for inspection RFI atau pengadaan balas, request for measurement atau RFM exploit drawing. Balas yang sudah diujikan dikirim dari query ke lokasi penimbunan, yaitu dari lokasi timbunan dimuat ke KA angkutan balas dengan menggunakan wheel loader atau KA angkutan balas mengejar sepanjang pekerjaan. Layout penimbunan yaitu stasiun Kaliputri, lokasi di Semarang, lokasi penimbunan balas. Ini pekerjaan HTT setelah kondisi rel existing telah dibongkar dan diganti rel baru. Ini secara gambaran umum seperti ini. Toleransi geometri track yaitu gauge-nya plus 2 mm minus 0 mm, horizontal alignment-nya 12 mm per 3 meter panjangnya, cross level 12 mm, longitudinal level 12 mm per 3 meter panjangnya. Ini kondisi visualnya dapat saya sampaikan secara gambaran umum. Ecer bantalan dan pemasangan kembali bantalan. Setelah track di HTT itu kontraktor melanjutkan untuk ecer bantalan beton. Ini dapat disampaikan. Setelah di ecer bantalan beton lalu diukur panjang. Lalu rel yang telah selesai di last termit diletakkan di atas permukaan bantalan yang dilakukan untuk banderol atau isolator. Ini visualnya. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk presentasi metode pekerjaan pemasangan rel
di lokasi Semarang tersebut. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Bapak Darmadi selaku dosen pembimbing dan juga teman-teman angkatan 15. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya Adit untuk struktur organisasi dan juga metode pekerjaan. Kali ini saya, Albertus Wisnu Nugroho, akan menjelaskan peralatan dan juga bahan yang kami temui selama kerja praktek. Peralatan pertama adalah mesin potong rel. Mesin ini berguna untuk memotong rel kereta, berbahan bakar bensin, memiliki kecepatan 5100 plus 100 R per menit. Selanjutnya, gerbong PCCW adalah gerbong datar yang berfungsi untuk mengangkut peti kemas barang bongkaran ataupun rel. Selama kontraktor menggunakan gerbong datar ini, diharuskan untuk berkoordinasi dengan PTKA untuk pemantauan dan juga pengawalan. Selanjutnya, welding termit kit. Alat ini berguna untuk pengelasan yang menggunakan termit. Termit adalah serbuk aluminium yang dicampur dengan besi oksida yang akan menghasilkan reaksi eksotermik apabila dipanaskan sampai suhu 900 derajat Celcius. Welding termit kit ini terdiri dari crucible dan juga cetakan. Selanjutnya, iron jack 10 ton, merupakan dongkrak rel mekanik dengan daya angkat 10 ton dengan tinggi ungkit 5-10 cm. Dongkrak ini merupakan dongkrak yang biasa digunakan untuk pemeliharaan rel. Selanjutnya, peralatan mesin HTT berfungsi untuk memadatkan batu balas. Batu balas adalah lapisan yang terdiri dari batu-batu kecil yang berada di bawah trek rel kereta. Kemudian, truk forklift berfungsi untuk memindahkan barang jarak pendek. Dalam proyek kami, truk ini digunakan untuk memindahkan rel, bantalan beton, ataupun bantalan kayu. Selanjutnya, truk trailer ankle memiliki maksimal beban 40 ton dan memiliki 5 sumbu roda dengan total ban 18. Dalam proyek, truk ini digunakan untuk mengangkat bantalan beton. Selanjutnya, rail drilling machine adalah mesin bor portable yang berfungsi untuk melubangi rel. Lubang ini nanti akan dipasangkan plat penyambung. Kemudian kita masuk ke bahan. Dalam proyek kita temui beberapa bahan seperti bantalan beton. Bantalan beton berfungsi untuk menambatkan batang rel. Bantalan ini paling banyak digunakan karena lebih kuat dan juga stabil. Kemudian bantalan kayu. Dulu, bantalan ini adalah bantalan yang sering digunakan karena karena memiliki harga yang relatif murah dan juga mudah didapatkan. Sekarang, bantalan kayu masih digunakan untuk jembatan baja. Selanjutnya, termit. Seperti yang diinfo sebelumnya, termit merupakan serbuk aluminium dicampur dengan besi oksida yang ketika dipanaskan dengan las atau brother sampai 900 derajat Celcius akan menghasilkan reaksi eksotermik. Selama reaksi ini, panas yang dihasilkan bisa mencapai 2500 derajat Celcius selama 15 menit. Termit dalam bentuk bubuk akan lebih mudah bereaksi. Kemudian plat penyambung. Plat ini memiliki panjang 50-60 cm. Setelah rel dilubangi, akan dipasangkan plat penyambung ini yang berfungsi menyambungkan dua segmen rel. Karena rel memiliki panjang maksimum 20-25 meter per batang. Kemudian balas. Balas merupakan lapisan yang berada di bawah trek rel kereta yang biasanya terdiri dari batu-batu kecil maupun pasir.
Batu-batu ini berasal dari batu sungai maupun batu gunung, andesi, atau granit. Pasir laut tidak bisa dijadikan balas karena memiliki kekuatan tekan yang rendah. Kemudian alat penambat. Alat penambat berfungsi untuk mengaitkan batang rel dengan bantalan. Di proyek kami, penambat yang digunakan adalah penambat elastis, yaitu Pandrol Clip tipe E. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun penyampaian. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.